Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak yang soleh dan solehah, bagaimana kabarnya? Pastinya kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Nah, berjumpa kembali di pembelajaran pendidikan agama Islam kelas 6. Nah, pada kesempatan kali ini, insya Allah kita akan mempelajari pembelajaran 4 dengan judul Mari Mengenal Zakat, dengan sub pembelajaran 1 yaitu tentang makna zakat dan ketentuan zakat. Nah, sebelum kita mulai, marilah sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Nah, pada bahasan kali ini dengan judul Mari Mengenal Zakat, materi kita yaitu tentang makna zakat, tujuan zakat, dan ketentuan zakat. Dan dalam ketentuan zakat yang akan kita bahas yaitu yang pertama syarat zakat, 2 rukun zakat, dan 3 mustahik zakat. Makna zakat. Berzakat termasuk rukun Islam yang ketiga. Ibadah zakat ini mulai diwajibkan pada tahun kedua Hijriah. Menurut bahasa, zakat berasal dari kata zakka yuzakki tazkiyatan zakatan, yang berarti bersih, suci, tumbuh, dan berkembang. Secara istilah hukum Islam, zakat adalah mengeluarkan atau memberikan sebagian harta tertentu kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan syarat dan ketentuan tertentu pula. Orang yang memberi atau mengeluarkan zakat disebut muzakki. Membayar zakat hukumnya wajib jika telah memenuhi syarat dan rukun serta ketentuan lainnya. Tujuan zakat. Zakat bertujuan untuk membersihkan dan mensucikan jiwa dan harta orang yang berzakat. Selain itu, diwajibkannya zakat dalam Islam juga mempunyai beberapa tujuan, antara lain sebagai berikut. 1. Agar harta kekayaan tidak beredar di kalangan orang kaya saja. Kedua, menunjukkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, menumbuhkan sikap syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, membantu kebutuhan orang lain. Yang kelima, menumbuhkan sikap tolong-menolong. Yang keenam, menumbuhkan sikap peduli kepada orang lain. Yang ketujuh, memotivasi orang lain untuk berusaha sungguh-sungguh. Ketentuan zakat. Ketentuan zakat yang pertama itu syarat zakat. Syarat zakat yang dimaksud adalah beberapa ketentuan yang harus dipenuhi agar zakat yang ditunaikan sah menurut hukum Islam. Syarat zakat terdiri atas syarat orang yang wajib zakat dan syarat harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Adapun syarat orang yang wajib berzakat yaitu beragama Islam, merdeka bebas atau tidak berada dalam ancaman, akil balik atau sudah dewasa, dan memiliki harta untuk dizakati. Syarat harta yang wajib dikeluarkan zakatnya antara lain harta yang baik dan halal, harta milik sendiri, telah mencapai nisab atau jumlah tertentu, dan telah mencapai haul atau telah tersimpan selama 1 tahun. Yang kedua, rukun zakat. Rukun zakat adalah beberapa hal yang harus ada ketika menunaikan kewajiban zakat, sekaligus menentukan keabsahan zakat yang kita berikan.
Rukun zakat sebagai berikut. Berniat ketika menunaikan zakat, adanya muzaki, orang yang berzakat, adanya mustahik, orang yang menerima zakat, adanya barang atau harta yang dizakati. Ketiga, mustahik zakat. Mustahik zakat adalah golongan orang yang berhak menerima zakat. Hal ini telah dijelaskan dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 60. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil fariidatan minallah wallahu alimun hakim. Terjemahnya, sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagaimana suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Nah, berdasarkan ayat di atas, 8 golongan mustahik zakat tersebut berdasarkan ayat di atas berarti ada 8 golongan mustahik zakat. Nah, mustahik zakat tersebut adalah sebagai berikut. 1. Fakir. Fakir adalah orang yang tidak memiliki harta. Orang fakir tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi kebutuhan kehidupannya. Hal ini disebabkan tidak mampu mencari nafkah karena cacat fisik atau karena telah usia uzur atau jompo. Yang kedua, miskin. Miskin adalah orang yang kekurangan harta. Orang miskin tidak memiliki harta yang cukup atau pekerjaannya yang tetap sehingga tidak dapat mencukupi kehidupan dasar hidupnya sehari-hari. Ketiga, amil. Amil adalah panitia zakat. Amil mendapat tugas untuk mengurus zakat mulai dari pengumpulan, penerimaan, penyaluran, bahkan pengelolaan zakat lainnya. Yang keempat yaitu mu'allaf. Mu'allaf adalah orang yang baru masuk Islam. Mu'allaf membutuhkan bantuan dalam menyesuaikan diri dengan keadaan baru, beragama Islam, serta untuk memantapkan keimanannya. Yang kelima, hamba sahaya. Hamba sahaya adalah budak belian yang ingin merdeka. Hamba sahaya berada dalam kekuasaan orang lain dan telah dijanjikan oleh tuannya bahwa dia boleh menebus dirinya. Nah, tapi untuk zaman sekarang yang namanya hamba sahaya itu sudah tidak ada lagi. Ini hamba sahaya ini banyak ada pada ketika zaman Nabi dan ketika pada zaman para sahabat. Nah, yang keenam adalah gharim. Gharim adalah orang yang berhutang. Gharim terlilit hutang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dan tidak sanggup untuk membayarnya kecuali dengan bantuan zakat. Nah, ketujuh adalah sabilillah. Sabilillah adalah orang yang berjuang di jalan Allah. Fi sabilillah sekelompok orang yang melakukan kegiatan untuk kepentingan agama Allah Subhanahu wa taala dan mempertahankan Islam dan kaum muslimin. Nah, sedangkan untuk keadaan sekarang, fi sabilillah berupa orang yang menegakkan kepentingan umum seperti pendiri panti asuhan, pengajian, dan pendidikan, serta tempat-tempat umum lainnya untuk kepentingan umat. Yang kedelapan adalah Ibnu Sabil. Ibnu Sabil adalah orang dalam perjalanan. Nah, Ibnu Sabil kehabisan bekal dalam perjalanan untuk
kebaikan dan sangat membutuhkan bantuan untuk bisa meneruskan perjalanannya sampai pada tujuan. Nah, itu adalah tadi 8 golongan orang mustahik atau orang-orang yang berhak menerima zakat. Nah, untuk pertemuan hari ini, materi hari ini, Bapak cukup sekian. Mudah-mudahan apa yang disampaikan hari ini bisa kalian pahami bagaimana kita pentingnya berzakat, bagaimana kita harus tahu tentang makna dan tujuan zakat dan juga lainnya. Nah, demikianlah pertemuan kita pada hari ini. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.